Bagaimana pandangan Islam tentang hukum pernikahan beda agama sementara proses pernikahannya sudah dilakukan tapi tidak melalui KUA dengan alasan untuk menghindari zina? Panjang kali sampai hilang napas saya. Tidak ada satupun bapak kepala kantor urusan agama di Indonesia yang berani menikahkan beda agama, karena menurut hukum Islam di Indonesia memakai mazhab Syafi'i tidak boleh nikah dengan agama lain. Pak Kua, boleh nikah beda agama di kantor Kua? Tidak boleh. Tidak ada tawar menawar. Makanya dasar hukumnya Al-Quran. Wala abadun mu'minun, seorang hamba miskin, susah, melarat tapi beriman, khairun, lebih baik, min musyrikin, dari seorang yang tidak beribadah, tidak bertauhid. Walau a'jabakum, walaupun dia menakjubkan kamu, lebih ganteng, lebih kaya, lebih hebat, lebih tinggi, lebih putih, lebih cantik. Makanya sedia payung sebelum hujan. Kalau sudah nampak anak kita kelihatannya mulai akrab, mulai dekat, tanya dia, itu siapa nak? Teman aja mah, tapi kenapa kulihat TTM teman tapi mesra? Kok mama tahu? Mama kan lahir nggak langsung tua, pernah juga muda. Jangan kita diam. Selama ibu masih mau ngomong, kok jalan sama siapa, tadi boncengan sama siapa, pulang jam berapa, ke mall sama siapa, insya Allah itu namanya merepet nasional. Tapi kalau sudah ibu diam aja, Bu, tadi anak ibu dibonceng orang kelihatannya nggak baik, biar aja, kiamat sudah dekat. Tapi kalau sudah terjadi, mau diapakan lagi? Nasi sudah jadi tai ayam. Udah hancur, kacau balau, babak belur, ibu cerita bubur juga lagi. Jaga anak-anak kita Pak, jaga anak-anak kita Bu. Saya nggak sanggup jaga ponakan saya. Saya di sini dari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad baru pulang. Jadi yang menjaga ponakan saya siapa? Saya serahkan ke pesantren. Yang perempuan udah kelas 4, yang laki-laki udah kelas 2. Mizian Hazik Abdillah masih SD, nanti kalau sudah SMP masuk pesantren. Nggak sanggup Pak Ustadz, biaya pesantren masuknya 30 juta, naik jantung koroner saya. Tadi saya ke pesantren, kamarnya bersih, kasurnya tebal, masjidnya mantap, asramanya keren, pemandangannya luar biasa. Saya nanya, Pak Kiai Wildan, ya, di sini bayarnya berapa? Gratis. Pesantren Insan Cita Indonesia, biaya anak-anaknya gratis. Allahu Akbar. Tapi dalam kurung tentu ada syarat dan ketentuan berlaku, fit dan proper test. Mudah-mudahan semakin banyak orang Sulawesi Tengah yang membuat pesantren seperti Insan Cita Indonesia, insya Allah. Amin. Bagaimana hari kiamat itu dan bagaimana menghadapinya? Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan naik ke atas. Tak perlu dijelaskan di Palu, cukup bawa ke tepi pantai yang masjid musola tenggelam. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur dibangkitkan naik ke atas. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Itulah persiapannya. Di saat itulah baru manusia sadar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Apa yang sudah kulakukan dulu? Apa yang sudah kuamalkan dulu? Jadi kematian, baca juz 30. Itulah mengapa tafsir diawali juz 30. Karena banyak di situ cerita tentang kiamat, dan cara mempersiapkan kematian itu adalah dengan banyak-banyak beramal soleh, bukan somat. Bagaimana supaya hafalan yang kita hafal ini tidak cepat hilang? Sesungguhnya tidak ada orang yang menghafal. Yang ada itu adalah orang mengulang. Adakah di antara kita yang menghafal Al-Fatihah? Enggak ada. Saya nggak pernah menghafal Al-Fatihah.
Adakah di antara kita orang yang menghafal qul huwallah? Enggak ada. Lalu kenapa kita hafal dan enggak lupa-lupa? Karena sering diulang. Makanya murojaah. Kalau sering diulang enggak akan hilang. Dan jauhi perbuatan maksiat. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku melapor kepada Imam Waqi', hafalanku error, kacau. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata dia, tinggalkan perbuatan maksiat. Li'annal ilma nurun. Karena ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Cahaya tak akan diberikan Allah kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Bagaimana caranya supaya kita bisa dengan satu amalan, bisa istiqomah satu amalan. Adwamuha wa in qalla. Amal yang paling baik konsisten walaupun sedikit, tapi istiqomah. Tapi jangan nanti jangan gara-gara ini kamu kok sholatnya sholat Jumat terus, yang lain kok nggak sholat. Yang penting konsisten walaupun sedikit. Nah, bukan itu. Yang fardu wajib nggak bisa ditawar-tawar kalau sudah wajib. Tapi kalau kita istiqomahkan baca Al-Quran satu hari satu juz, satu hari satu lembar, satu hari satu halaman. Nah, gitu. Berawal dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebutuhan, lama-lama menjadi kenikmatan. Awalnya terpaksa, lama-lama butuh, lalu kemudian menjadi nikmat. Bagaimana caranya tidak pernah bosan menuntut ilmu sampai sekarang? Saya orangnya suka penasaran. Kenapa begini? Kenapa begini? Penasaran saya itulah yang membuat saya mesti membaca. Jadi istri saya dibilangnya, kenapa abang mencari terus? Saya bilang, saya kalau nggak ketemu jawabannya saya tak bisa tidur. Itu memang kebiasaan saya dari dulu. Kalau saya sudah ketemu jawabannya, udah saya baca, baru saya bisa tidur. Jadi kalau saya penasaran, saya cari terus. Penasaran itulah yang membuat terus mencari. Jadi sampai hari ini kalau ada orang bertanya, saya tak bisa menjawab. Saya cari terus, browsing, cari, buka kitab, cari PDF, cari, sudah ketemu baru. Jadi kalau kita merasa nyaman dengan ketidaktahuan, itulah yang membuat kita malas. Jangan merasa nyaman pada tidak tahu. Jangan berada di zona aman. Sikap apa yang dimiliki jika kita mau menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa, negara, tanpa memunculkan sikap sombong dan angkuh dalam jiwa? Sifat apa yang harus dimiliki jika kita mau menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa, negara, tanpa memunculkan sikap sombong? Yang pertama, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tak punya apa-apa tidak bisa memberi apa-apa. Orang yang tidak punya ilmu Al-Quran, tidak punya tahsin, tidak punya tajwid, tidak punya tahfiz, nggak bisa ngajarkan Al-Quran. Itulah mengapa adik-adik di sini aliyahnya 4 tahun, karena setahun itu tahsin, tahfiz, bahasa Arab. Jadi yang pertama bekali diri dulu. Setelah itu baru yang kedua ada peduli. Sekarang banyak orang tidak mau tahu. Mau sekolah, mau nggak sekolah, mau mabuk, mau sakau, bukan urusan saya. Setelah kita punya, yang kedua ada rasa ingin peduli menyelamatkan orang lain. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tak peduli, maka dia bukan orang Islam. Saya yakin pesantren ini dibangun karena rasa peduli. Yang ketiga, amal kita itu tidak membuat kita masuk surga. Itu yang membuat kita nanti tidak sombong. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Bangun pesantren masuk surga, enggak bisa. Lalu kenapa? Karena bangun pesantren, turun rahmat Allah. Karena rahmat Allah itulah kamu masuk surga. Dan orang sombong tidak dapat rahmat Allah. Pertama, siapkan bekal. Yang kedua, peduli. Setelah beramal, bukan karena amalmu kau masuk surga, tapi karena rahmat Allah. Dan kalau kau sombong, rahmat Allah tidak turun. Dalam satu rumah tangga ada 2 akidah yang berbeda. Laki-laki muslim, perempuan tidak Islam. Si suami hendak melaksanakan ibadah sholat 5 waktu di rumah karena masjid tersebut tidak ada. Apakah sholat sang suami itu sah, Pak Ustadz? Selama lantainya suci, sajadahnya suci, pakaiannya suci, badannya suci, dia sholat maka sholatnya
sah. Dalilnya mana? Dalilnya Umar bin Khattab ketika datang ke Palestina mengambil kunci Baitul Maqdis, ditawarkan untuk sholat di dalam. Umar bin Khattab minta di luar, bukan karena tidak sah, tapi dia tidak mau di dalam tempat itu nanti didirikan masjid. Akhirnya Umar bin Khattab sholat di depan, tempat sujud Umar bin Khattab dijadikan sebagai Masjid Umar bin Khattab, dan di depannya adalah tempat ibadah saudara kita. Masalah ibadah kita tidak urus. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Jelas? Suci tempat, suci badan, suci pakaian. Kalau di dindingnya itu ada simbol-simbol agama lain, tutup supaya mata kita tidak terganggu. Bahkan di masjid kita sendiri pun, makanya nggak boleh ke masjid pakai baju yang ada tulisan-tulisan. Paling bagus bajunya polos seperti santri kita, bersih, nggak ada apa-apa. Saya kalau sampai ke masjid ada tulisan di belakang, orang di belakang Allahu Akbar, ada tulisan coblos nomor. Udah ke masjid datang terlambat, pakai baju kaos, langsung ke depan sok nomor 1 Allahu Akbar, tertulis di belakang. Emang masalah buat lo? Aduh. Dalam agama Islam, orang yang sudah keluar dari Islam tidak berhak atas warisan. Akan tapi salah satu dari anggota keluarga sudah mendapat bagian, dan setelah mendapatkannya dia keluar dari Islam. Apakah anggota keluarganya berhak untuk menarik, meminta kembali? Kalau dia sudah mendapat hibah, lalu kemudian dia mengurus surat tanahnya ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, tidak bisa ditarik kembali. Karena hibah dengan wasiat bedanya. Kalau hibah langsung serahkan ambil, kalau wasiat nunggu meninggal. Makanya jangan senang dulu kalau dapat wasiat, karena orangnya belum tentu meninggal. Alhamdulillah Ustaz, saya dapat wasiat, orangnya udah meninggal belum, lama nunggunya. Tapi kalau dia wasiat, kuwasiatkan anakku dapat, maka setelah murtad tidak dapat. Yang menetap, yang menyebabkan tidak dapat harta warisan, pertama putus karena perceraian, yang kedua putus karena keluar Islam, yang ketiga karena membunuh seorang anak nunggu warisan bapaknya. Oh, lama kali kau mati, maka dia tak dapat warisan. Jelas? Ustaz Abdul Somad itu jelas. Kalau ada orang yang ngomong Abdul Somad itu nggak jelas, paket dia habis, ceramahnya putus-putus. 4, kita tahu narkoba itu kan barang haram. Narkoba itu haram apa enggak? Akan tetapi penyebaran narkoba di tengah masyarakat sangat maju. Hal ini dibuktikan dengan persentase penggunaan dan pengedaran sangat signifikan. Apa upaya yang kami lakukan untuk menghentikannya, sementara di sisi lain banyak penegak hukum melakukan tindak pidana tersebut? Bapak, ibu ngontrol anak-anaknya. Kullukum ra'in, setiap kamu Pak adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih, kalian akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ke Mesir, saya kuliah di ibu kota provinsi dengan adik saya. Emak saya tiap bulan datang ngirim uang belanja. Kami nyewa rumah, kami ambil rumah kontrakan. Lalu kemudian pulang dari sekolah, kami lihat di lantai botol berserakan. Mak, kenapa mak pecahkan botol? Kusangka itu botol khamar, minuman keras. Itu botol parfum, mak. Mak saya bukan wanita biasa, dia luar biasa. Dia tidak hanya sekedar mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi ibu, tapi dia juga mendidik dan mengajarkan kami. Sampai botol parfum dipecahkannya, disangkanya kami minum khamar. Ibu siap menjaga anak ibu? 9 bulan 10 hari ibu kandung. Kalau cuma hanya sekedar menjadi pecandu narkoba, di Sigi mengandung masih 9 bulan 10 hari. Saya serius ya, astagfirullah. Setelah di rumah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus, Bapak Kades, Bapak Lurah, Bapak Kapolsek, Bapak Kapolres,
PNS, dosen. Kalian bukan sekedar abdi negara, tapi kalian juga adalah muslim, amar ma'ruf nahi mungkar. Ustadz berceramah, hindari narkoba, innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis min amali syaitan fajtanibu. Usaha sudah optimal, kalau dia makai juga. Ustadz Somad tolong doakan saya Pak Ustadz. Doa apa Bu? Anak saya kena narkoba, mohon maaf saya belum pernah ketemu doa Allahumma inni a'udzubika min narkoba. Tolonglah Pak Ustadz. Sebentar ya Bu, saya doanya nggak hafal, saya mau lihat handphone dulu boleh? Boleh, tolong dicatat ya Bu, tolong dicatat ya Pak, ini doa untuk narkoba. Sebentar ya, kok narkoba ini payah nyarinya ya. Nah, alhamdulillah sudah dapat. Nih, catat baik-baik di atasnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu bismillahirrahmanirrahim. Habis itu alhamdulillahirabbil alamin. Habis itu selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Habis itu 0813 11 44 2193. Sekali lagi ya. 0813 11 44 2193. Loh, kok doanya lain? Ini nomor BNN, Badan Narkotika Nasional. Jangan malu-malu, simpan aja. Nah, nanti insya Allah pegang telepon. Insya Allah beberapa orang yang malu-malu, rahasia, takut. Ketika kau malu, kau sedang menyimpan bom waktu yang siap meledak. Betul? Rupanya dia tidak malu, dia telepon. Akhirnya BNN datang nangkap. Pas ketemu, gimana anaknya Bu? Alhamdulillah Pak Ustadz, sudah ditangkap. Sekarang di mana? Di Bandung, dalam rangka penyembuhan di Badan Narkotika Nasional. Ketemu berikutnya anaknya di mana? Sudah pulang, sudah menikah, sudah sembuh, sudah sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jangan malu.